Oke, jadi kalau disuruh milih, RYD satu Media itu pengennya ada pembalap Indonesia di kelas apa, dalam ajang apa. Simple banget. Kalau saya pribadi itu pengen banget pembalap Indonesia itu sebenarnya di kelas Moto2 World Championship ya. Mau itu siapapun namanya lah ya. Ini saya bicara tentang kalau misalnya pengen banget Indonesia, pembalap Indonesia di kelas apa? Saya pengennya banget itu di Moto2. Pertama, alasan pertama banget itu Moto2 itu adalah satu step di bawah dari MotoGP ya. Jadi otomatis skill pembalap itu akan juga dilihat oleh para pencari bakat untuk MotoGP, tim-tim di MotoGP, pabrikan di MotoGP, dan juga sponsor-sponsor di MotoGP. Itu penting banget kan. Jadi ya kita tahu juga kalau mau kelas MotoGP itu bukan cuma sekedar jago, tapi juga memang banyak hal-hal yang bisa memikat sponsor, pabrikan, dan lain-lainnya. Intinya itu kan. Terus kenapa nggak mungkin Moto3? Moto3 kalau buat saya terlalu sulit. Pertama tuh sulitnya itu adalah pembalap dari seluruh dunia itu berpacu sangat cepat dan sangat kencang dan berani karena usianya masih muda banget dan mereka berusaha untuk bisa menonjol dan bisa naik kelas sesegera mungkin. Jadi nggak mau berlama-lama di Moto3. Sedangkan kalau di Moto2 wajar banget kalau ada pembalap misalnya 2 musim, 3 musim, 4 musim ya itu wajar walaupun nggak bagus juga. Bagusnya memang naik kelas tapi jika dia punya prestasi yang bagus dia nggak naik kelas karena alasan slot di MotoGP-nya udah penuh itu masih dalam hal wajar dan mereka masih bisa pindah kelas ke World Superbike. Intinya itu. Jadi bisa naik kelas juga tapi nggak ke MotoGP kalau memang dia nggak punya sponsor yang kuat ataupun dia juga nggak terlalu menonjol tapi punya bakat, punya skill dan juga mampu berada di front row. Sebenarnya sesimpel itu saya pengennya pembalap Indonesia itu ada di Moto2. Sedangkan bagi segi penonton itu di Indonesia kita tahu juga free to air-nya itu ditayangkan oleh Trans7 ya. Moto2 tuh dari lama banget ditayangkan juga di Trans7 tapi Moto3 enggak ya kan. Terus juga MotoGP ya ditayangkan apalagi tahun ini Trans7 juga menayangkan World Superbike-nya. Jadi kalau buat saya pribadi Moto2 sangat-sangat menarik dan recommended banget kalau saya pengen nonton pembalap Indonesia ya di kelas Moto2 dan motornya sebenarnya kan apalagi sekarang ya 3 silinder 765 cc dari Triumph itu ya kencang juga kan dan suaranya juga asik sebenarnya 3 silindernya. Persaingannya juga ketat dari awal hingga akhir dan nggak bisa diprediksi banget. Kadang-kadang yang di depan bisa delosor ataupun yang di belakang bisa menuju ke depan dan itu sebenarnya ya balapan banget kan kalau kita nonton balapan ya seperti itu. Terus kenapa nggak untuk MotoGP, pembalap Indonesia di MotoGP? Kalau saya ngeliatnya secara kacamata saya pribadi ya itu kayaknya belum ada pembalap Indonesia yang skillnya bisa dan mampu untuk bisa menghandle MotoGP. Jadi sekalipun bisa dipaksakan ngetes ataupun wildcard, kayaknya sayang banget ya kalau harus bisa berada di belakang aja ataupun gapnya jauh banget misalnya dengan di posisi terdepan. Jadi ya MotoGP kan ajang dunia dan walaupun ada pembalap Indonesia apalagi bukan karena jalur prestasi lebih kepada jalur sponsor itu sayang banget dan kayaknya kita Indonesia masih butuh waktu yang cukup 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 sabar untuk bisa menunggu pembalap Indonesia sampai MotoGP kalau buat saya pribadi. Sedangkan di Moto2 udah banyak pembalap Indonesia dan saya nggak mungkin ngulang-ulang lagi. Kalian juga udah pasti tahu mulai dari kita bicara Moto2 ya, mulai dari Raffi Topan Sucipto, terus juga Doni Tata Pradita, ada Dimas Eki dan wildcard pernah juga Giri Salim, terus juga Andi Farid Isdihar atau biasa kita sapa Andi Gilang. Ya, banyak lah ya pembalap Indonesia yang pernah merasakan sengitnya pertarungan di Moto2 dan buat saya Moto2 itu ya satu step di bawah MotoGP dan pastinya kalau penampilannya bagus dan sponsornya juga cukup oke, ya bisa banget naik kelas ke MotoGP dan udah pantas gitu ya kalau di MotoGP di Moto2-nya sudah cukup bersinar, naik MotoGP-nya juga sangat sangat pantas kalau buat saya. Oke, kalau buat kalian gimana? Kalian pengennya pembalap Indonesia itu bersaing di kelas apa? Di ajang dunia ya. Kalau di ajang Asia kita udah sering lihat banget pembalap Indonesia juara, mau di Asia Road Racing Championship ataupun di ajang One Make Race seperti Asia Talent Cup. Ya ajang Indonesia sendiri juga banyak kan yang udah banyak-banyak bagus. Tapi kalau untuk ajang internasional, kalau kita bicara ajang prototype ya Grand Prix
Itu ya kalau saya pribadi pengennya Moto2 sih. Di Moto2 kan pertama mesinnya pun sama semua, pembalap ya tinggal dia menunjukkan skill, bedanya sasis dan juga setup-setup yang lain dan juga pemilihan kompon ban. Lanjut di strateginya pembalap juga dan bagaimana dia bisa menghandle motornya sendiri juga. Dan itu keren banget kalau buat saya kalau bisa ada pembalap Indonesia di Moto2. Tapi 2023 ada apa enggak? Ya wait and see. Kalau nggak ada juga ya kita tetap nonton MotoGP lah pastinya kan. Mau ada nggak ada pembalap Indonesia pastinya tetap MotoGP. Mau ada diselenggarakan di Indonesia apa enggak ya tetap nonton MotoGP. Tapi kan lebih menarik karena sudah ada Mandalika International Circuit dan diselenggarakan juga MotoGP, World Superbike juga. Jadi ya kalau bisa nonton langsung, enak nonton langsung. Saya nonton langsung nggak tahu kapan. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai dan tidak ada informasi mungkin yang lebih penting daripada video ini atau konten kali ini karena ya memang iseng aja dan saya menjawab salah satu pertanyaan juga di kolom komentar. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.